Kita mulai untuk yang katabolisme. Contoh dari katabolisme adalah respirasi aerob, yaitu katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat adalah proses penguraian atau pemecahan karbohidrat untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Kemudian prosesnya ini terjadi di dalam sel sehingga disebut dengan respirasi internal. Nah, kemudian contohnya dari katabolisme adalah respirasi tadi ya, sudah saya sebutkan. Kemudian ada 4 tahap respirasi aerob. Ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Kemudian tempat ini kan tadi untuk menghasilkan ATP ya, berarti tempat terjadinya yaitu di mitokondria. Jadi mending kita mengetahui tentang struktur mitokondria lagi ya. Ini adalah struktur dari mitokondria. Ada outer membrane, inner membrane, krista, matriks, dan membran space atau ruang intermembran. Kemudian untuk yang membran luar, ini dia tersusun atas fosfolipid bilayer. Jadi dia tersusun atas fosfat dan lipid, di mana mereka punya protein integral. Kemudian ya kan, masih ingat? Kemudian ada protein perifer kalau yang fosfolipid. Nah, protein integral itu nanti ada di sininya, itu ada tempat yang khusus untuk mengangkut glukosa di sini ya. Kemudian ada membran dalam. Jadi bagian dalamnya dia melindungi matriks. Kemudian dia mempunyai lekukan ke arah dalam, itu membentuk krista. Ini jadi krista adalah lekukannya. Nah, kemudian kalau krista itu dia membuat membran dalam mempunyai permukaan yang luas, ya kan? Yang bisa meningkatkan produktivitas dari respirasi seluler. Kemudian kalau matriks berarti isinya cairan, dia yang terdiri atas banyaknya enzim. Kemudian ini juga tempat dari respirasi. Kemudian ada ruang intermembran. Jadi kalau dia si krista semakin luas nanti akan membentuk membran space. Setelah kita tahu mengenai struktur dari mitokondria, kita lanjut ke bagian keseluruhan dari tempat terjadinya respirasi aerob. Di sini ada bagian keseluruhan dari tahapan respirasi aerob. Jika kita lihat, ini ibaratnya adalah satu sel. Ini ada ekstraseluler, ada sitosol, ada mitokondria. Tentu saja di sini juga ada nukleus, tapi tidak ditampilkan karena kita fokus ke mitokondrianya. Nah, katabolisme karbohidrat. Kalau karbohidrat itu kan ada tepung, nasi, roti, gandum, biji-bijian. Nah, mereka itu adalah karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks ini masuk ke tubuh, kemudian dicerna, dipecah menjadi senyawa yang lebih sederhana, yaitu monosakarida. Ada fruktosa, galaktosa, dan glukosa. Glukosa ini dia untuk masuk ke sitosol sini, dia diangkut melalui aliran darah dengan cairan ekstraseluler, kemudian harus melewati GLUT sini, glukos transporter atau kanal dari glukosa. Jadi khusus untuk mengangkut glukosa. Nah, kemudian akan terjadi tahap yang pertama, yaitu glikolisis, di mana glukosa diubah menjadi pirufat, hasilnya adalah ATP. Kemudian pirufat ini akan masuk ke DO. Si pirufat ini dia untuk masuk ke DO juga ada protein kanalnya.